Kak Seto tadi sempat nyinggung mengenai masa lalu ya, sempat jadi gelandangan katanya. Saya pernah sih Kak Seto baca-baca tentang Kak Seto juga. Tapi intinya memang Kak Seto yang kita lihat sekarang tuh nggak tiba-tiba tara gitu jadi Kak Seto, enggak. Itu ada sebuah perjalanan hidup yang sangat menarik Kak Seto. Bisa Kak Seto ceritakan? Iya, memang saya dulu Sambil ke ruangan mungkin Kak Seto ya. Kenapa? Biar lebih santai lagi. Sambil lihat, monggo. Iya. Sambil tetap bicara terus nih. Iya. Ya silakan Kak Seto. Iya, saya masa kecil memang dibesarkan dalam suasana yang relatif cukup ya oleh orang tua. Waktu itu orang tua saya direktur sebuah perusahaan negara, tinggal di kompleks rumah dinas begitu. Nah, kemudian begitu ayah saya wafat, keadaan berubah, sehingga saya harus sekolah dalam suasana prihatin. Saya ingat waktu SMA saya juga sambil seperti anak jalanan, jual koran, jual tas plastik di jalanan. Saya sempat 3 bulan memakai celana pendek untuk masuk SMA karena belum bisa beli celana panjang. Akhirnya seorang teman menawarkan, yuk datang ke rumah, buka almarnya, pilih kamu 2 celana, 1 untuk saya, 1 untuk saudara kembar saya. Nah, sejak saat itu saya pakai celana yang seminggu sekali baru dicuci gitu. Tapi udah. Nah, begitu lulus SMA, saya gagal masuk fakultas kedokteran. Saudara saya diterima, saudara kembar saya. Kembar itu kan harus selalu sama kan. Karena saya tidak diterima, dia diterima. Dia pulang selalu pakai jaket alma mater yang keren. Wah, saya merasa sangat frustrasi. Akhirnya saya saking malu, saya bahasa Perancisnya minggat begitu, kabur ke Jakarta. Nah, di Jakarta tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya apa. Ya sudah, akhirnya sampai di Jakarta udah menggelandang ya, tidur di emperan toko, kerja apa saja serabutan, jadi kuli pasar, kemudian jadi tukang parkir, kemudian jadi tukang batu juga, sampai akhirnya saya kenal di suatu kantor. Setelah saya jadi pembantu tukang pel di kantor itu, ada ibu-ibu yang butuh pembantu rumah tangga, saya siap. Akhirnya saya diangkat jadi pembantu rumah tangga di sebuah keluarga sampai kira-kira 1 tahun, 1,5 tahun. Nah, disitulah kemudian saya mulai juga bisa mulai kuliah, ya, dibiayai oleh seorang ibu yang baik hati juga dan seterusnya gitu. Jadi masa-masa itu memang masa-masa indah buat saya, sehingga kalau saya ulang tahun, saya merayakannya nyamar kembali jadi gelandangan, tidur di emperan toko. Itu sudah jadi tradisi. Maksudnya saya. gimana Pak? Kasih tau, maksudnya ulang tahun. Terus ya, kalau misalnya besok ulang tahun saya, malam ini saya pamit sama keluarga untuk boleh tidur di mana, di emperan toko, di emperan pasar yang paling sering, pasar Ciputat. Kadang waktu itu di Bantar Gebang juga, di tempat sampah-sampah, karena saya akrab sekali dengan itu semua. Ada yang sempat mengenali Kak Seto? Ada yang sempat mengenal, tapi karena saya lepas kacamata, saya juga pakai wig kadang-kadang ya. Jadi ya paling siapa ini begitu, tapi mengenal sama sekali. Dulu kira-kira 20 tahun yang lalu, waktu saya masih relatif lebih muda, itu ada wartawan yang motret saya, gitu. Kemudian dia mengejar saya begitu, tapi akhirnya hilang, tapi akhirnya ketemu. Pernah ya, jadi akhirnya ya? Dari itu semua ya. Jadi ya itu tadi, saya mencoba untuk menyadarkan kepada anak-anak bahwa ayah kamu dulu juga pernah sangat di bawah. Jadi orang jangan pernah sombong, jangan ada apa yang dibanggakan hanya karena entah gelarnya atau kecakapannya atau kekayaannya. Semua juga akan kembali ke Yang Maha Kuasa semua. Jadi saya ajak mereka, kekuatan yang paling ini adalah senyum dan rendah hati. Itu yang saya ajarkan kepada, hanya itu yang saya bilang, yang saya selalu tanamkan kepada kalian itu. Terus tadi Kak Seto sempat ceritakan sempat hidup berkecukupan lah ya, tiba-tiba amblas gitu, amblas lah, terjun ke jurang lah secara ekonomi. Iya. Itu gimana untuk bounce back, membangun kembali lah dari itu? Kan tidak mudah ya, karena kalau orang susah dari orok gitu ya, itu kan memang mereka sudah menerima apa adanya. Oke, saya begini adanya, jadi ya terima saja. Tapi kalau pernah makmur secara ekonomi, terus tiba-tiba ini saat itu gimana Kak Seto?
Iya, memang itulah saya berterima kasih kepada ayah dan ibu saya. Jadi didikan beliau sangat sangat tepat menurut saya. Artinya walaupun kami ingat waktu itu ada 6 pembantu rumah tangga segala macam ya. Jadi waktu itu serba karena saya mengalami masa-masa zaman Belanda juga. Jadi peralihan dari direkturnya orang Belanda ke orang Indonesia. Saya teman-teman Belanda juga ada begitu waktu kecil. Jadi akhirnya orang tua menyadari bahwa suatu saat mungkin ada perubahan, sehingga saya dari kecil sudah dididik untuk menyapu, mengepel. Mengepel waktu itu belum, waktu kecil hanya menyapu, kemudian membersihkan pakai kemucing ya, rumah, kamar sendiri, melipat selimut dan sebagainya. Jadi kemandirian, nggak boleh sebentar-bentar panggil pembantu rumah tangga dan sebagainya. Walaupun ada 6 ya. Iya, dan bersahabat. Jadi kalau orang tua pergi, bahkan mereka kami kumpulkan, lalu kami main wayang. Soalnya waktu itu senang nonton wayang, jadi satu jadi Gatot Kaca, yang satu jadi Bima dan sebagainya. Mereka yang nonton begitu. Jadi persahabatan dengan para staf rumah tangga itu dibangun dari awal. Sehingga waktu saya merasakan jadi pembantu rumah tangga, saya ingat, oh seperti itu ya dulu capeknya bekerja begitu. Jadi akhirnya waktu kemudian terjadi perubahan yang sangat fatal tadi, saya tidak merasa apa-apa. Juga dari kecil sudah biasa membaca buku. Jadi riwayatnya Bung Karno dulu bagaimana menderita pada waktu zaman kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, lalu tokoh-tokoh tadi seperti Mahatma Gandhi, tokoh yang penuh dengan keprihatinan itu akan membuat seorang menjadi kuat, itu yang kami resap, sehingga pada waktu itu saya juga merasa suatu saat saya harus bangkit gitu. Jadi waktu jadi apapun juga SMA waktu itu juga untung baik sekali sekolahnya, kepala sekolahnya bisa mengerti kalau misalnya terlambat ya, karena kadang-kadang masih menyiapkan koran pagi dan sebagainya, itu bisa diterima. Jadi saya tidak merasa seperti tercampak dan sebagainya, tapi ya udah, hanya dengan begini kita terbaja begitu. Menarik, Kak Seto, perjalanan hidup sudah, terus kiprah juga sudah. Sekarang Kak Seto di tengah kiprah yang saat ini tentunya masih banyak harapan, impian-impian, keresahan. Apa Kak Seto, keresahan Kak Seto melihat kondisi saat ini dan harapan Kak Seto? Iya, keresahan yang saya merasa masih belum berhasil, yang masih merasa saya masih berhutang adalah tadi membahagiakan anak-anak Indonesia. Jadi kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi. Nah, kami terus dari mulai zaman dulu Pak Harto, kemudian berikutnya Pak Presiden sampai terakhir Pak Jokowi, kami juga mengharapkan adanya suatu gerakan nasional stop kekerasan terhadap anak. Dan salah satunya saya nanti tunjukkan Muri, rekor Muri, karena ini adalah sekarang RT. Boleh. Ini adalah, nah ini Muri karena RT RW pertama yang memiliki Satgas Perlindungan Anak. Ya, kebetulan saya ketua RW di sini. Gitu. Jadi aktif di lingkungan masyarakat juga aktif secara nasional. Iya betul. Jadi intinya bagaimana menyadarkan masyarakat dimulai dari lingkungan yang paling awal bahwa kekerasan terhadap anak itu tidak akan efektif. Jadi kalau ada kata-kata kalau saya dulu tidak dikerasin bapak saya tidak akan jadi seperti ini, itu kadang-kadang hanya sekedar ya justru kalau misalnya saya tidak akan jadi bupati, saya bilang kalau dulu dididik dengan cara yang kasih sayang, Anda sudah menjadi gubernur atau bahkan presiden gitu. Jadi marilah kita mulai menghargai putra-putri kita dimulai dari dalam keluarga. Sehingga saya pernah juga dikritik oleh anak saya yang saya terima dengan sangat besar hati. Dia bilang waktu dalam rapat sidang umum MPR, ayah munafik. Kenapa saya yang gayanya sok jagoan dari ketua Komnas Anak, membela anak di mana-mana, anak sendiri dilupain katanya waktu itu. Kenapa sampai dia ngomong kayak gitu? Ya karena saya sering pergi dan sebagainya. Makanya mulai sekarang saya selalu ada izin dan kemana-mana juga selalu punya jadwal ini. Jadi mungkin ini selalu di meja saya, selalu di mana-mana. Itu kok ada matematika segala? Nah ini mana ya ini untuk anak saya yang ada ujian di homeschooling saya, ada ujian tengah semester.
ini ada soal-soal diferensial integral dan sebagainya ya, saya coba bantu untuk bisa seingat saya ya. Nah ini jadwal saya nih. Ini kan juga ada apa? Kemudian ini mungkin pertemuan hari ini belum sempat tertulis nih beberapa minggu lalu. Nanti juga harus kemudian ke Surabaya dan sebagainya begitu. Oke, jadi tapi ini nggak semua orang tua juga ya bisa matematika sebagus ini. Oke, tadi kembali lagi yang mau memperlihatkan apa jadwal itu yang ini. Iya. Oh, yang ini ya. Nah, ini jadwal mingguan. Jadi nanti yang keluarga itu perlu tahu atau gimana? Iya. Jadi mereka sudah kasih di sana ada di tanda tangan anak-anak. Oke, ini ke Semarang. Ini ada kasus jadi saksi ahli, pulang ke Jakarta. Ini temu tim Polda Metro kasus ini dan sebagainya. Ini ada rapat produsen film di Komnas Anak, memberikan kuliah tadi hari ini. Yang berikutnya belum saya isi ini. Kemudian nanti ada rapat tim penelitian untuk jurnal untuk guru besar saya dan sebagainya. Jadi keluarga tahu semua ya pergerakan Bapak. Tahu semua dan kami selalu komunikasi melalui WhatsApp, melalui SMS begitu. Luar biasa. Ini kalau kita lihat lagi sini penuh. Saya nggak tahu nih, nanti mungkin perlu ruangan sendiri kali untuk. Dan ini kan sebagai kecilnya kemarin kan berapa tahun ya kan kena banjir situ Gintung. Oh iya. Saya dapat ceritanya juga. 3 meter itu. Jadi porak-poranda. Ijazah saya dari ijazah SD sampai S3 sudah lewat ya. Untungnya Kak Seto udah dikenal publik juga, jadi ijazahnya udah nggak perlu. Ijazah saya masih ada ijazah Kak. Ijazah Kak itu apa? Ya Kak, panggilan Kak ini. Oh Kaknya dong. Oh ya Kak. Master of Kak Seto. Jadi itu yang masih melekat, ya udah gelar saya itu saja yang saya pakai gitu. Siap Kak Seto ini luar biasa sekali wawancara kami dengan Kak Seto malam ini. Tentunya masih banyak lagi sebetulnya yang bisa kita tanyakan, tapi tentunya waktu juga ada ujungnya yang kita harus tutup. Terima kasih sekali lagi Kak Seto dan semoga wawancara kami ini bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan kawan manusia Indonesia semua dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum.